Dapat? Dapat? Siapa yang membaca? Ya silahkan. Ini dulu, kamu dulu ya silahkan. Sosiologi sastra merupakan bentuk ilmu yang terdefinisikan dengan baik serta terbukti dari pengalaman sang pengarang maupun percobaan teori secara umum dan memiliki kesamaan dalam urusan masyarakat. Oke. Nah ada lagi tambahan nih? Silakan. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan. Sosiologi sastra berusaha menjawab pertanyaan seperti bagaimana karya sastra mencerminkan masyarakat, bagaimana masyarakat mengambil karya sastra, dan bagaimana karya sastra berfungsi dalam masyarakat. Sosiologi sastra juga mengkaji hubungan antara pengarang, karya, dan pembaca dalam konteks sosial tertentu. Nah ini yang baru saya jelaskan tadi. Psikologi juga sama kan? Arti sosiologi itu berkaitan dengan pengarangnya, karya, dan pembaca. Oke? Bisa ya? Nah, iya maksud itu. Jadi itu aspeknya, ya. Nah, saya katakan begini. Kita ambil contoh yang Siti Nurbaya tadi. Itu karena Mara Rusli itu orang Minang. Ya. Dia mengerti tentang tatanan orang Minang. Jadi karena dia orang Minang, dia tahu. Ya. Sastra itu dia mendokumentasikan situasi. Keadaan sosial. Ya, pada masa itu. Tapi ketika dia mendokumentasi itu, otomatis dia bisa membuat namanya mengkritisi. Ya. Paham? Paham nggak? Jadi kalau kita melihat, kita memberikan gambar keadaan, dampaknya sebetulnya kita mengkritisi. Ngerti nggak? Ngerti yang saya maksudkan? Dia bicarakan tentang Siti Nurbaya itu. Dia beri gambaran bahwa Bapak Siti Nurbaya, dia tidak beri gambaran bahwa adanya musyawarah nenek mama dalam hal memutuskan Siti Nurbaya itu nikah. Malah ada Minang kan harus duduk di nenek mama. Orang Minang tahu itu. Jadi kalau dalam pernikahan, persoalan pernikahan bagi orang Minang, itu yang menentukan bukan orang tua. Pamannya. Karena itu kalau Anda punya teman, atau ada orang Priaman sini? Orang Priaman. Anda manggil manggil istri paman apa? Istri paman Anda. Anda bisa nikah dengan anak paman. Mintuo kan? Nah, itu dibiasakan mintuo. Iya. Jadi Anda jangan heran, kok tiba-tiba kok manggil mintuo? Dibiasakan dari kecil. Kenapa? Anda taruh sini, taruh sini andanya. Taruh sini andanya. Nah, jangan di jalan, taruh sini. Kenapa dipanggil mintuo? Karena dari kecil itu sudah ditanamkan bahwa pamannya berhak mengambil ponaknya itu sebagai menantu. Karena itu ketika terjadi keputusan nikah, itu pamannya yang melepaskan haknya dia. Ke depan, sini. Jangan di situ. Depan sini. Jangan di lantai, kotor. Sini. Jadi itu konsepnya di situ. Ya. Jadi artinya tidak ada protes lagi ketika pamannya yang menyetujui. Berarti pamannya yang melepaskan hak dia. Bisa jadi kalau pamannya tidak bisa. Dia harus nikah dengan anak saya. Nah itu tadi yang realnya itu di daerah Priaman. Dari kecil itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan memanggil istri paman itu mintuo gitu. Kalau daerah lain manggil mungkin amai ya. Tapi di Priaman tidak diajarkan itu mintuo. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa dalam sastra, ya, sastra itu otomatis dia merekam
Tak mungkin sastra itu menggambarkan sesuatu yang tidak ada. Yang belum ada, mengada-ngada itu tidak mungkin. Sumber inspirasinya ya keadaan yang sudah ada. Berkaitan dengan sosial ya keadaan yang sudah ada, sosial yang keadaan yang ada. Tapi dampak dari itu bagi pembaca melihat. Kita ini membaca nih kan. Saya ini membaca nih cerita Siti Nurbaya. Saya melihat berarti ada pergeseran. Ya, bisa jadi memang kekerabatan di rumah Siti Nurbaya itu tidak begitu bagus. Mungkin faktor bapaknya, mungkin faktor keluarga. Kalau terjadi kekerabatan yang bagus, tidak ada tuh orang Pariaman itu yang rugi kalau nikah. Anda menyaksikan kalau ada orang Pariaman nikah, kalau dia betul-betul dia ikut adat dia, Anda saksikan dia buka kado. Malam itu buka kado loh. Itu dihitung semuanya. Kadang-kadang ada hal yang aneh. Ada yang ngirimkan ensel, ada yang ngirimkan kunci rumah. Nah gitu. Karena dia kan mau bangun rumah juga. Nah, jadi pamannya apa? Nanti ada kurang, berapa kurangnya misalnya. Bukan berarti keluarga ingin tahu, terbuka gitu. Bukan artinya yang ikut berunding itu ingin dapat jatah, tidak. Itu jarang yang rugi. Kalau misalnya, kurang duitnya, yang lain numbuk. Yang lain kasih iuran gitu. Tidak ada tuh yang namanya rugi. Jadi kalau kita lihat, kalaulah Bapak Siti Nurbaya itu dia berunding dulu minjam, bisa jadi dia tidak minjam di Datuk Maringgi. Dalam keluarga Minang itu Bayo dia, adik-beradik. Tahu Bayo? Nah, siapa yang punya duit? Ini mau dagang nih. Nah, bayuran, pinjam pinjam. Pinjam betul-betul gitu. Kalau pinjam harus dibalikkan. Kalau kasih ya kasih. Nah, begitu keadaan kebersamaan itu di adat Minang. Saya bukan orang Minang ya, tapi saya tahu adat itu gitu loh. Begitu. Paham? Nah, jadi kita juga berkaitan dengan itu. Nah, sama juga sebenarnya kalau kita ingin lihat yang lain, misalnya ada Tapanuli. Kenapa Tapanuli itu beda dengan Minang? Karena memang adatnya beda. Kalau Anda punya kakak kawin dengan orang Tapanuli, Anda tuh statusnya numpang. Tapi bagi orang Minang tidak. Kalau kita punya kakak, kita tinggal sama kakak kita, itu tidak numpang. Justru keluarga suami yang numpang. Ya. Gitu. Karena itu di adat Minang cenderung nih ketika nikah itu istri membawa suami ke rumah. Tapi di adat Tapanuli tidak. Suami membawa istri ke rumah. Ya kan? Nah, karena itu di adat Tapanuli setelah pesta ada tradisi namanya angkot-angkot. Habis pesta sore misalnya hari ini pesta. Maghribnya habis pesta. Itu suaminya sudah siapkan rumah. Tempat tinggal. Semua mulai dari kasur, semua piring-piring diangkat ke tempat tinggal. Pindah betul. Itu simbolis sebetulnya. Simbolis mengatakan bahwa mulai hari itu lepas tanggung jawab orang tua. Perempuan. Jadi sudah dipindah kekuasaannya pada laki-laki. Nah itu selalu terjadi konflik. Bukan konflik ya. Selalu terjadi ketidakselesaian. Biasanya nih pihak laki-laki itu mengurungi istrinya, tidak boleh ke rumah orang tuanya sampai 1 bulan. Gitu. Sebetulnya tujuannya adalah dalam 1 bulan itu bagaimana istrinya ini diperkenalkan ke keluarga laki-laki semuanya. Dan juga si istri harus tahu, waktu itulah dia belajar juga bagaimana melayani suaminya, versi mamaknya suami. Bukan versi mamaknya dia. Nah ini harus tahu kalian muda-muda nih, calon-calon istri. Yang calon suami cuma 3 orang, itu pun kalau laku. Ya, kalau laku itu, kalau enggak jomblo selama-lamanya. Harus tahu.
Ya, kalau Anda mau disukai oleh suami Anda belajar dengan mertuanya, dengan orang mertua Anda. Apa kesukaan suami? Sambal apa yang suka? Belajar itu tadi, 1 bulan itu. Kebiasaan-kebiasaan suami itu dipelajari. Mana yang memang harus dipertahankan, mana yang harus diubah. Kan begitu. Bukan cara kita gitu. Paham? Nah, itu kajian sosiologi itu sampai ke situ. Sampai ke situ. Bicara sosiologi, sebetulnya orang memisahkan, seolah-olah memisahkan dengan budaya. Padahal asal hubungan interaksi manusia dengan manusia, apakah itu berlatar belakang budaya, pendidikan, itu sosiologi. Interaksi seperti itu. Seakan-akan ya, orang selalu mengatakan, itu kan budaya. Padahal arti sosiologi itu luas. Ya, kalau budaya kan ada nilai-nilai yang disepakati bersama. Tapi kalau sosiologi kan tidak. Secara umum kan, gitu. Kalau budaya itu udah ada nilai-nilai yang disepakati komunitas. Gitu. Interaksinya dilandasi oleh nilai-nilai itu. Gitu. Oke? Jadi saya ingat kepada Anda, sosiologi sastra ini fokusnya tentang hubungan antar tokoh. Baik secara individu-individu maupun individu dengan yang lain. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Belum ada. Ada mau dibaca lagi? Ada mau baca lagi? Siapa lagi tadi ada 3 orang menunjuk, baru 2. Siapa lagi baca? Iya, silakan. Mana tahu yang lain tidak dapat paket. HP punya, paket tidak ada. Nanti pulang dari sini jual HP, beli paket. Iya, silakan. Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat yang melatar belakanginya, yang berusaha menemukan kualitas interdependensi antara sastra dengan masyarakat. Itu aspek yang kedua. Yang ketiga, antara sastra dengan masyarakat. Tadi kan sama dengan psikologi. Karya sastra, pengarangnya, teks, dan masyarakat. Masyarakat itu penikmat sastra. Ya, tadi itu saya katakan kepada Anda. Sebetulnya kita mengkaji sosiologi itu untuk mencari pesan, amanat. Amanat nilai-nilai yang, amanat itu nilai-nilai positif yang disampaikan oleh karya sastra. Itu gunanya kita menggunakan pisau bedah sosiologi sastra tadi. Khususnya bicara tentang hubungan sosial, kegiatan sosial tadi. Ya, kalau tidak, kita baca karya sastra, kita menikmati ceritanya aja. Ya, kita menikmati, oh ini ceritanya begini. Padahal ada muatan-muatan lain yang bisa mengubah sikap kita, menambah wawasan kita. Ya, menambah wawasan kita, mengubah sikap kita. Jadi kalau kita berhadapan dengan hal yang sama, kita bisa bersikap. Contoh nih, kita tadi Siti Nurbaya, kita paham nih baca. Kita udah baca. Itu kan cerita Siti Nurbaya, Pak. Coba, kalau hal yang hampir sama terjadi pada Anda, hari ini misalnya, tiba-tiba orang tua Anda mengatakan, aduh nak, gimana caranya ya, Bapak tidak bisa lagi biaya kamu kuliah. Nah, orang nagih hutang lagi. Anda tuh mikir, kalau begitu saya carilah suami yang kaya. Kayak Siti Nurbaya juga. Ya. Nah, itu tuh berpikir. Nah, bayangkan kalau Siti Nurbaya itu menghadapi hal seperti itu. Apakah Anda akan melakukan seperti itu juga? Ini pernah terjadi loh. Saya tidak sebutkan orangnya. Tapi alhamdulillah dia udah nikah. Di masa kita. Masa COVID kemarin. Saya pernah ceritakan ke kalian belum ya? Dosen tidak ada yang tahu. Sebab maksud kita jual diri.
Benar. Saya tidak bohong. Yang tahu tuh cuma saya dosen. Malah bukan saya PA-nya. Bukan saya PA-nya loh. Begitu panik dia. Bapaknya jual sawit. Dia punya 2 hektar sawit. 1 hektar udah terjual. Tapi kalau menurut saya kesalahan bapaknya juga. Dia katakan jual sawit kenapa? Untuk membiayai biar dinyelesaikan studi. Mau selesai dari sinar proposal. Ini tidak secara kami.